Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kola itu ya? Ya, iya. Kemarin itu makolahnya belum selesai. Itu kan ceritanya, review sebentar. Ibrahim bin Adham ini kan ditanya, "Ya Syekh, kenapa sih kamu itu anak sultan, seorang pangeran, ya, seorang calon pengganti raja, kok tiba-tiba kamu itu menjadi zuhud 100%? Kamu tinggalkan urusan dunia itu bukan main-main, langsung tinggalkan 100%. Kudanya, bekalnya diberikan kepada pengembala kerajaan. Terus Syekh Ibrahim bin Adham hanya minta baju yang dipakai oleh penggembala tadi. Lantas masuk hutan, ditanya gitu, apa sih yang mendasarimu ya Syekh? Seolah-olah kan gitu kalau bahasa kita ya, kita sederhanakan itu. Lantas beliau menjawab, Syekh Ibrahim bin Adham itu, Bismillahirrahmanirrahim. Kola menjawab, ai Sayyiduna Ibrahim, artinya menjawab Syekh Sayyiduna Ibrahim bin Adham, bisalah sati asya'a, dengan 3 perkara. Ro'aitu, aku melihat. Ini jawaban Syekh Ibrahim bin Adham. Aku melihat. Bisalah sati asya'a, dengan 3 perkara. Ro'aitu, aku melihat. Al-qabro, kuburan. Mauhisan, al-qabro, kuburan. Mauhisan, tempat yang menyusahkan. Ada 3 perkara. Yang pertama apa? Saya itu melihat kubur. Kubur itu bagiku sesuatu hal yang menyusahkan diriku. Kubur itu yang membuat aku menjadi susah. Aku melihat kubur, setiap orang dikubur, aku mengantarkan ke kuburan. Saya melihat kubur itu sesuatu tempat yang menyusahkan diriku. Kata siapa? Kata Ibrahim bin Adham. Sehingga aku mengambil keputusan untuk meninggalkan urusan dunia. Itu yang pertama. Yang Aikotian artinya sesuatu yang memutuskan, lil qulubi, bagi hatiku, an mahyuyatihi, dari kesenangan mahyuyatihi, dari kesenangan diriku. Jadi aku melihat kubur itu akhirnya apa ya, saya itu sedih, berpikir kubur itu akhirnya menjadi sesuatu yang memutuskan terhadap kesenanganku. Tadinya aku senang menjadi anak raja, calon raja, ya, pangeran calon raja, banyak harta melimpah. Akhirnya aku nggak senang terhadap harta dan kedudukan. Kenapa aku ingat terhadap kubur? Karena kubur itu tempat yang menyusahkan diriku. Kubur itu dalam keadaan sempit, dalam keadaan gelap gulita, tidak ada teman, tidak ada sesuatu yang menyenangkan. Akhirnya aku memutuskan takut nanti di kuburan itu tidak ada yang menyenangkan bagi diriku. Udahlah kalau gitu urusan dunia aku tinggalkan. Yang akan aku gapai cita-citaku yang bisa menyenangkan diriku dalam kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Walaisa, yang kedua apa? Walaisa, dan tidak ada ma'i, yang bersamaku, Mu'nisa yang membuat diriku menjadi tentram. Ya, dalam kubur yang nggak bisa membuat diriku dalam tentram. Apa yang membuat diriku menjadi tentram? Kalau saya bayangkan dalam kubur itu keadaannya gelap gulita, apalagi kalau musim banjir, alangkah sangat dinginnya, ya membayangkan. Akhirnya beliau memutuskan untuk meninggalkan urusan dunia. Ya apa? Nggak ada yang menyertaiku itu yang bisa membuat tentram. Kalau nanti toh di dunia hanya sebentar, paling lama 80 tahun, tapi di alam kubur, di alam kebangkitan, di alam akhirat, aku nggak bisa membayangkan. Apa yang bisa membuat diriku tentram? Uang enggak.
Uang itu nggak ada pentingnya. Maka kalau ilmu hakikat, kita hidup itu hakikatnya mati. Ya, kita hidup itu kalau menurut ilmu hakikat, hakikatnya kita itu mati. Nanti begitu kita sudah mati, hakikatnya kehidupan kita itu baru kita mulai. Karena apa? Kita kan belum tahu. Hidup itu kita belum tahu apa-apa. Apa nanti yang terjadi di kuburan. Nah, kalau kalian sudah mati dalam kubur nanti baru tahu. Oh, ternyata uang itu nggak ada artinya, nggak dibutuhkan, nggak bisa menemani. Oh, ternyata istri yang cantik itu nggak dibutuhkan, ya, nggak bisa menemani. Apa-apa urusan dunia itu semuanya nggak dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu adalah amalan-amalan akhirat. Oh, sholatku bagaimana? Oh, puasaku bagaimana? Oh, sedekahku bagaimana? Itulah kamu baru tahu nanti setelah mati. Kalau sekarang itu ya seperti di tafsir tadi, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Oh, uang itu perlu sekali padahal nggak ada. Nanti secara hakikat uang itu nggak diperlukan, itu hanya sarana. Yang diperlukan itu ya amalan. Oh, punya uang, ya amalanmu bagaimana terhadap uang itu? Untuk infak atau untuk hawa nafsu kalian, untuk senang-senang. Nah, berarti dalam kubur itu baru kehidupan baru yang nyata. Makanya Imam Ibrahim ini berkata, itu enggak ada yang menyenangkan yang menyertaiku itu. Nanti dikubur, di kebangkitan, di yaumil mahsyar, ya, di yaumil hisab. Aiman artinya orang yuskinu yang membuat aku menjadi tenang. Qalbi, hatiku, ya, nggak ada orang yang menyertainya. Memang ada orang yang mau, ya, aku mati ada yang nemenin, nggak ada itu. Yang membuat hatiku menjadi tenang itu nggak ada. Yang ketiga apa? Waro'aitu dan aku melihat Torikon jalan tawilan yang panjang. Ai masyafata artinya perjalanan, ya, lakon perjalanan. Ba'idatan yang jauh. Fil akhirati di dalam akhirat nanti. Nah, Imam Ibrahim bin Adham ini hanya melihat perjalanan yang panjang setelah mati, ya. Setelah mati artinya apa? Kehidupan baru. Hidup di alam barzah, perjalanan yang panjang. Thoriqon tawilan. Berapa juta tahun, ya. Sedangkan di dunia ini hanya 80 tahun. Nah, 3 hal tersebut yang mendasari diriku ini meninggalkan urusan dunia 100%. Dia kerja ini itu mencari makan itu hanya sekedar mempertahankan dirinya itu hidup dan beribadah kepada Allah. Ini ya pilihan hidup itu pilihan, ya. Kalian pilih mana? Tapi kalau Bapak menganjurkan ya seperti kemarin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau kita seperti Imam Ibrahim bin Adham ya berat rasanya, ya. Jarang sekali orang yang mampu, ya, bisa dihitung jari, ya. Bapak mengenal baru 2. Uwais Al-Qarni, Ibrahim bin Adham. Baru itu. Yang lainnya umumnya manusia, Nabi aja umumnya manusia kok. Nabi itu umumnya manusia. Tapi hal itu diperbolehkan oleh Nabi, oleh ajaran Rasul. Ya, kalau kalian memilih urusan akhirat saja ya sengsara di dunia. Tapi harus konsekuensinya, kamu akhiratnya harus betul-betul, kata Rasul kan gitu. Kata Rasul begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaysa dan tidak ada ma'i yang bersamaku zatun yadun bekal yu'ini yang aku bawa, yang mengikutiku ala tilkal masyafati, atas itu perjalanan yang jauh. Kan mati, ya, dalam kubur itu mulai perjalanan yang jauh sampai nanti di yaumil dukhulin nar atau dukhulil jannah, dakhalal jannah atau dakhalan nar. Itu ujung-ujungnya itu kan. Nah, terakhir kan dakhalan nar atau dakhalan jannah. Dari mulai mati itu perjalanan yang sangat jauh. Itu nggak punya bekal. Kalian bekalnya apa? Ya menjadi santri. Itu bekal awal kalian itu. Itulah hakikatnya bekal untuk perjalanan jauh nanti, bukan uang.
Jadi bukan uang, bukan istri yang cantik, bukan mobil, tapi amalan ibadah kita kepada Allah. Itulah bekal. Nah, ini merasa beliau itu tidak punya bekal. Akhirnya apa? Mencari bekal. Urusan dunia ditinggalkan, itu bukan itu bekalnya. Bekalnya ya urusan akhirat. Wa ra'aitu, dan aku melihat al-jabbari, kepada zat yang maha menangan. Jabbar itu menangan ya. Wa ra'aitu, dan aku melihat al-jabbari yang maha menangan, yakni Allah. Alladzi adalah alladzi yughir, adalah hal yang maha memaksa. Kalau menangan itu kan berarti memaksa, berarti yang lain harus kalah ya. Alladzi yughir, alladzi yughir artinya zat yang maha memaksa al ibadah, kepada hambanya, ala kulli ma, atas segala sesuatu, aroda, yang dikehendaki oleh Allah. Jadi Jabbar, Allah itu maha memaksa kepada diri kita untuk tunduk dan patuh. Karena mereka Jabbar itu maha menangan, berarti kita harus selalu dikalahkan oleh Allah. Memang kita posisinya harus selalu kalah. Nah, selalu kalah, karena yang Jabbar itu hanya Allah. Ya, itulah yang kami lihat, yang aku lihat, kata Ibrahim bin Adham. Nah, saya nggak ada apa-apanya di hadapan Allah itu, bekal juga nggak punya. Maka aku sadar, akhirnya aku meninggalkan urusan dunia. Qadhiyan atas keputusannya, putusan Allah ya dipaksa. Atau kita kan mau nggak mau. Syafaat itu ya atas keputusan Allah, atas rahmat Allah. Kalau Allah nggak menghendaki ya kita nggak mendapatkan syafaat. Tapi walaupun amalan kita sedikit, kalau Allah menghendaki ya Allah, kita akan mendapatkan syafaat. Itu namanya qadhiyan, keputusan Allah. Walaisa, dan tidak ada li bagiku hujatan, alasan. Ya, hujjah itu alasan, nggak ada alasan bagiku, kata Ibrahim tadi, Syekh Ibrahim. Aima artinya sesuatu ya dulu yang menunjukkan ala sihhati dakwah, ala sihhati dakwah, atas benarnya pengakuan. Jadi nggak ada alasan kalau kamu itu, kalau aku itu, ini kan Ibrahim tadi bin Adham tadi yang cerita. Saya itu nggak punya bekal, saya itu posisinya di bawah penguasaan Allah, ya hanya bisanya mengharapkan rahmat Allah. Nggak ada dalil, nggak ada alasan, nggak ada hujah untuk membenarkan pengakuan saya. Nggak ada ya, saya bisa masuk surga sendiri, nggak ada. Semuanya atas kehendak Allah, semuanya atas kekuasaan Allah. Saya itu nggak ada kemampuan apapun yang bisa aku pilih. Semuanya dipilihkan oleh Allah atas kehendak Allah. Makanya urusan dunia itu aku tinggalkan semuanya, sehingga aku bisa menjadi zuhud 100%. Itu ya alasannya. Jadi ada alasannya. Dasarnya Ibrahim bin Adham itu memilih zuhud itu ya tiga tadi, tiga yang telah kita baca tadi.